Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan yang ketiga adalah membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Nah, adik-adik, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada waktu itu adalah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan titik balik dalam sejarah Islam, menandai awal perkembangan Islam di luar Mekah. Lalu, kondisi Mekah pada saat itu adalah yang pertama penolakan keras. Jadi kaum Quraisy di Mekah menolak ajaran Islam dan menganiaya kaum muslim. Kehidupan mereka dipenuhi dengan ancaman dan kesulitan. Lalu yang kedua adalah kebebasan terbatas. Kaum muslim menghadapi tantangan dalam menjalankan ibadah dan menyebarkan ajaran Islam di tengah penindasan yang dialami. Nah, adik-adik, persiapan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah pada waktu itu yang pertama adalah rahasia. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq merencanakan hijrah secara rahasia untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Yang kedua adalah persediaan. Pada waktu itu mereka menyiapkan bekal dan perlengkapan penting untuk perjalanan yang panjang dan menantang. Dan yang ketiga adalah perpisahan. Pada waktu itu, beliau Nabi Muhammad SAW mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan sahabat di Mekah sebelum memulai perjalanan. Nah, adik-adik, rute perjalanan hijrah oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu adalah yang pertama, beliau melewati Mekah. Pada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq memulai perjalanan hijrah dari Mekah. Lalu yang kedua, Gua Sur. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Lalu yang ketiga, Kuba. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba, Madinah, dan disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, tempat mereka akan mendirikan komunitas Muslim yang baru. Nah, adik-adik, lalu apa penyambutan masyarakat yang ada di Madinah kedatangan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu? Yang pertama adalah perjanjian. Pada waktu itu penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW dengan hangat dan menandatangani perjanjian untuk membangun persaudaraan. Yang kedua, rumah baru. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq mendapat tempat tinggal baru di Madinah, menandai awal kehidupan baru bagi mereka. Lalu yang ketiga adalah Masjid Kuba. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Kuba sebagai tempat ibadah pertama di Madinah, memperkuat pondasi Islam di kota tersebut. Nah, adik-adik, lalu apa dampak hijrah bagi perkembangan Islam pada waktu itu? Yang pertama adalah komunitas baru. Pada waktu itu hijrah melahirkan komunitas muslim yang kuat dan mandiri di Madinah.
meletakkan dasar bagi perkembangan Islam. Lalu yang kedua adalah peraturan Islam. Nabi Muhammad SAW menetapkan aturan dan hukum Islam di Madinah, mengatur kehidupan sosial dan spiritual kaum muslim. Lalu yang ketiga adalah penyebaran Islam. Hijrah menjadi titik awal penyebaran Islam ke berbagai wilayah di dunia, memperluas pengaruh ajaran Islam pada waktu itu. Nah, adik-adik, demikian materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melapaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.